Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kompetensi yang diharapkan dari perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa referensi yang kita gunakan adalah buku Data Mining karangan dari Jia Wei Han, jadi edisi ketiga. Itu yang akan kita bahas. Jadi bagi Mas Mbak semua, uh, usahakan ketika belajar itu tetap mengacu kepada referensi asal ya, karena ketika saya pun membuat slide itu saya rangkum dari buku, saya ambil dari buku, saya pelajari dari buku, kemudian diwujudkan dalam bentuk slide. Apa yang ada di buku itu ada reduksi ketika di slide. Jadi Mas Mbak semua kalau ingin benar-benar paham, tetap mengacu kepada referensi asal. Kalau di kesempatan kali ini yang saya gunakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kompetensi apa saja yang diharapkan. Yang pertama ada dua. Yang pertama adalah memahami konsep proximity. Jadi proximity itu apa namanya, jarak di antara dua data, daerah objek data. Nanti ada dua hal untuk mengukur proximity itu, ada similarity, kemiripan, ataupun dissimilarity, ketidakmiripannya. Ada dua hal itu. Kemudian tidak hanya paham konsepnya saja, kompetensi kedua ini berbicara terkait dengan kemampuan menghitung. Jadi ini teknis ya, kemampuan menghitung proximity, baik similarity maupun dissimilarity dari sekumpulan objek data. Baik, ini adalah dua kompetensi yang harapannya Mas Mbak semua miliki sesudah menempuh perkuliahan pada kesempatan kali ini. Pada bagian ini kita akan membahas konsep similarity dan dissimilarity. Pada bagian ini yang akan kita bahas adalah konsep terkait dengan similarity dan dissimilarity. Jadi similarity dan dissimilarity perlu dipahami. Jadi secara definisi similarity itu adalah ukuran numerik yang menjelaskan kemiripan. Di sini ada keywordnya di sini ya, yaitu kemiripan antara dua objek data. Kemudian nilainya akan semakin besar jika dua objek itu memiliki kemiripan yang tinggi. Jadi semakin mirip nilainya akan semakin besar. Kemudian untuk similarity ini rentang nilainya adalah antara 0 hingga 1. Ini yang perlu dipahami ya, Mas Mbak. Jadi jangan sampai nanti ketika mengukur ini salah satu indikator. Yang namanya similarity itu besarnya antara 0 hingga 1. Kemudian inilah yang kita selanjutnya konsep dissimilarity, atau inilah yang mengacu kepada statistical distance ya. Ini apa namanya, memiliki definisi yang berhubungan erat dengan statistical distance atau dissimilarity. Jadi perbedaan itu mengacu relevansinya dengan jarak. Kemudian merupakan ukuran numerik yang menjelaskan perbedaan. Ya, kalau similarity itu kemiripan, kalau dissimilarity adalah perbedaan di antara dua objek data. Kemudian keterangan selanjutnya adalah nilai dari dissimilarity ini akan semakin kecil jika memiliki kemiripan yang tinggi. Artinya kalau dia semakin mirip, maka nilai dissimilarity-nya akan semakin kecil. Ya, jadi semakin tidak mirip, semakin berbeda, maka nilainya akan semakin besar. Kemudian nilai minimum dari dissimilarity adalah 0. Jadi dia dikatakan 0 jika objeknya itu sama. Mirip, nggak hanya mirip, itu sama. Kemudian batas atasnya bervariasi hingga tak hingga. Jadi nilainya bisa jadi sangat besar. Namanya jarak, kalau jauh ya jauh. Kalau yang similarity tadi indeksnya ada 0 sampai 1. Kalau dissimilarity itu nilai paling kecilnya adalah 0, batas atasnya itu hingga mencapai tak hingga. Kemudian similarity dan dissimilarity ini dapat dikatakan sebagai indikator proximity. Proximity itu kalau diartikan adalah kedekatan di antara dua objek data. Jadi ini secara definisi. Sebelum nanti kita lanjutkan ke teknis perhitungan harus benar-benar dikunci dulu, sehingga nanti ketika kita membahas formula, rumus atau teknik perhitungan, kita sudah clear berkaitan dengan definisi dari semua istilah yang digunakan.
Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana cara penyajian di dalam konteks analisa data berhubungan dengan proximity. Ada dua hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah data matrix atau matrix data, dan yang kedua adalah dissimilarity matrix. Dissimilarity matrix. Kalau tadi similarity tadi 0,1, kalau dissimilarity batas bawahnya 0, batas atasnya bisa jadi sampai tak hingga. Yang pertama adalah data matrix, ini yang perlu dipahami dulu. Ini adalah n titik data dengan dimensi P. Jadi n-nya itu adalah jumlah data, jadi barisnya itu adalah sejumlah baris data, sedangkan P itu sejumlah karakteristik. Jadi kolomnya itu mencerminkan nilai atribut atau karakteristik dari data itu. Jadi dia disebut two modes. Jadi two modes itu artinya baris dan kolomnya itu memiliki mendeskripsikan dua hal yang berbeda. Kemudian barisnya merepresentasikan objek data, jumlah nomor objek data, kolomnya itu mencerminkan nomor dari atribut, gitu ya. Jadi nanti cara penyajian dari data matrix ini yang umum bentuknya seperti ini. Baik, yang kedua itu adalah dissimilarity matrix. Jadi dissimilarity matrix ini adalah matriks yang menunjukkan jarak atau perbedaan di antara setiap objek data. N titik data namun semuanya berupa besaran. Jadi satuannya itu jelas semuanya adalah besaran. Besaran jarak atau distance. Berupa triangular matrix. Jadi triangular segitiga bawah matrix ya. Kemudian dia single mode. Single mode dia sama, semuanya itu objek data. Jadi kalau di sini misalkan, nah ini D21 berarti adalah perbedaan antara objek data kedua dengan objek data pertama. Kalau di sini 1 1 gitu ya, berarti 0 karena dia adalah perbedaan antara objek data pertama dengan pertama, itu nilainya 0. Baik, dia di single mode itu maksudnya itu. Jadi semuanya itu berupa besaran. Antara baris dan kolom sama. Jadi dia merepresentasikan objek data yang keberapa. Isinya semuanya berupa jarak. Baik. Di poin ini Mas Mbak, ini kalau dilihat yang berisi hanya segitiga bawahnya saja. Jadi di diagonal utama bernilai 0. Nah, yang berisi di segitiga bawah. Kenapa yang segitiga atas tidak perlu diisi? Karena itu sama saja. Jadi D21 dengan D12 itu nilainya sama. Jadi nggak perlu diisi pun sama. Jadi salah satu saja. Cukup segitiga bawah ini sudah mencerminkan atau bisa menjelaskan dissimilarity di antara semua objek data. Baik, ini adalah cara penyajian proximity. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama data matrix dan dissimilarity matrix. Selanjutnya pada bagian ini kita akan membahas bagian selanjutnya, yaitu proximity, atau kita yang nanti ukur kedekatan dari data untuk atribut nominal. Baik, pada bagian ini kita akan mengukur proximity untuk nominal attributes. Jadi nominal attribute itu adalah kondisi. Jadi ada pilihan kondisi, namun dia tidak memiliki, tidak bisa diurutkan. Jadi ya sekedar kondisi saja. Jadi misalkan dapat berupa dua atau lebih kondisi. Contohnya misalkan apa warna yang disukai atau warna baju gitu ya. Merah, hijau, merah, kuning, biru, hijau gitu. Nah, antara keempat warna ini atau keempat pilihan itu, antara satu dengan pilihan yang lain itu tidak menunjukkan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk gitu. Jadi ya itu sekedar pilihan saja. Jadi tidak bisa di ranking atau tidak bisa dikuantifikasi. Jadi ini hanya sekedar kondisi saja. Jadi ketika ketemu tipe data yang seperti ini dikategorikan menjadi tipe data nominal. Dan ini adalah cara untuk mengukur proximity dari objek data jika tipe datanya adalah tipe data nominal. Metode yang pertama itu yang kita sebut dengan simple matching. Jadi ketika menggunakan metode simple matching ini,
maka ada beberapa keterangan yang harus dicari di situ. Maka M itu adalah number of match, jumlah kecocokan, sementara P adalah number of variable. Ya, formulanya jadi DIJ itu distance-nya atau dissimilarity-nya. Dissimilarity I, J antara I dengan J itu adalah P min M, di mana P adalah total variabel dikurangi jumlah kecocokan dibagi keseluruhan variabel. Kemudian similarity-nya, jadi similarity itu satuannya antara 0 hingga 1, maka similarity I, J sama dengan 1 dikurangi DIJ. Nah, baik, jadi kalau D-nya ini, maka kalau 1 dikurangi DIJ itu sama dengan M per P. Jadi baik, itu adalah metode yang pertama, yaitu simple matching. Yang kedua menggunakan binary atribut berukuran besar. Nah, ini membuat binary atribut baru untuk setiap M nominal kondisi. Jadi ini menggunakan variabel tambahan. Baik, ini adalah secara formula bagaimana cara mengukur proximity untuk nominal atribut. Baik, berikut adalah contoh untuk mengukur proximity jika tipe data yang dimiliki oleh objek datanya adalah tipe data nominal. Sekali lagi, untuk menghitung itu, formulanya adalah DIJ P min M per P. Ya. Nah, jadi Mas Mbak silakan diamati di sini. Ada data, ada 4 objek data, kemudian ada 2 atribut. Jadi atributnya hanya nilai ini dan tingkat. Ya. Nah, ini nomor data ini bukan atribut ya, karena dia sekedar penunjuk identitas dari data itu. Sementara yang ini adalah atributnya. Jadi ada atribut nilai dan tongkat. Maka dengan demikian P-nya sama dengan 2. Jadi ada 2 atribut, yaitu nilai dan tingkat. Baik, sekarang kita hitung misalkan proximity antara tipe data objek data pertama dengan objek data yang ke-1 ya, D11. Maka P-nya itu 2 karena atributnya 2, kemudian kecocokannya karena 1 dengan 1 maka pasti cocok gitu ya. 96 sama, untuk nilai atributnya sama, nilainya tingkat, untuk atribut tingkat nilainya juga sama-sama A. Maka kecocokannya 2 juga, dibagi 2, maka jawabannya adalah 0. 0 per 2 sama dengan 0. Selanjutnya D12 proximity antara objek data pertama dengan kedua, maka P-nya 2 tetap, jumlah atributnya nilai dan tingkat, kecocokannya 1 dan 2, 96 dan 87 itu tidak sama, tingkat A dan B juga tidak sama, jadi M-nya 0. Jadi 2 dikurangi 0 per 2 sama dengan 1. Nah, jadi kalau 1 maka dia sama sekali tidak cocok. Jadi untuk seluruh atribut itu tidak cocok. Sementara yang ini dia sepenuhnya sama. Jadi 1-1 ya pasti sama karena dia di objek data yang sama. Kemudian 1-3. 1 dengan 3. Nah, silakan lihat itu. P-nya tetap 2. Kemudian M-nya untuk atribut nilai 196 383 enggak sama. Kemudian untuk atribut tingkat 1A 3B jadi juga tidak sama. Jadi M-nya 0. Jadi 2 min 0 per 2 sama dengan 1. Kemudian 1, 4. Nah, ini kita lihat di sini P-nya tetap 2. Untuk atribut nilai 96 dan 96 itu sama. Tingkatnya A dan A itu juga sama. Berarti M-nya sama dengan 2. Maka 2 min 2 per 2 sama dengan 0. Baik, ini untuk 1 dan 4. Selanjutnya 22. Ya, P-nya 2, M-nya juga 2. Kemudian 23, 2 dengan ketiga, P-nya tetap 2. M-nya sekarang 87 dan 83 itu tidak sama. Untuk atribut tingkat B dengan B ini sama. Jadi cuma 1 yang cocok ya.
nilainya tidak cocok, tingkatnya cocok, maka M-nya sama dengan 1. Berarti P min M jadi 2 min 1 per P sama dengan 2. Jadi 1 per 2 sama dengan setengah. Kemudian 24, 2 dengan 4, maka kita lihat di sini P-nya tetap 2, M-nya ini 87, ini 96, berarti tidak cocok. B dengan A juga tidak cocok, berarti M-nya sama dengan 0. 2 min 0 per 2, sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Selanjutnya 33, ini sama ya. 0, terakhir 34 sekarang. 3 dengan 4. 83 dengan 96 itu 83 dan 96 tidak cocok. B dengan A juga tidak cocok, maka M-nya sama dengan 0. Nanti P 2 dikurangi M 0 per P 2 sama dengan 1. Baik, jadi ini adalah matriks, nilai proximity untuk setiap objek data. Maka dari sini kita bisa menyusun, kita rupakan ke dalam dissimilarity matrix. Nah, nanti menjadi baik, sehingga dari perhitungan ini kita rupakan menjadi dissimilarity matrix yaitu sebagai berikut. Jadi 0, 1, 1, 0 sesuai isiannya. Kemudian 22 itu 0, 23 itu setengah, 24 itu 1, kemudian 33 ini 0, 34 itu 1, 44 itu 0. Jadi ini adalah dissimilarity matrix untuk studi kasus di atas ini. Semoga bisa dipahami. Pada bagian ini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu mengukur proximity untuk atribut ordinal. Baik, atribut ordinal ini adalah tipe atribut di mana dia memiliki nilainya itu memiliki urutan ranking, namun besar jarak antara tiap kondisi itu tidaklah diketahui. Jadi contohnya misalkan ukuran gitu ya, small, medium, large gitu ya. Jadi bisa di ranking ini. Kita tahu kalau large itu lebih besar dibandingkan medium, medium lebih besar dibandingkan small. Nah, namun jaraknya itu unknown. Kalau yang tadi, yang sebelumnya, yang nominal, maka dia hanya kondisi saja seperti warna, gitu ya, warna hijau itu hanya kondisi saja atau hujan tidak hujan dan seterusnya. Nah, kalau sini bisa diurutkan di ranking nanti. Untuk menyelesaikannya, Mas, kita harus melakukan standarisasi dulu ya. Kita normalisasi, kita hitung ZIF-nya. Jadi kondisi tadi kita kuantifikasi dengan cara RIF itu kondisi dikurangi 1 dibagi gitu ya, jumlah status M itu jumlah status, sedangkan R adalah ranking dari objek. Jadi ZIF sama dengan ranking dari atribut dikurangi 1 dibagi jumlah atribut dikurangi 1. Kemudian untuk dissimilarity-nya itu DIJ-nya ini DIJ itu adalah proximity antara objek I dengan objek J, maka sama dengan SI itu nilai kuantitatif dari objek ke I dikurangi objek ke J. Nah, baik. Nah, sekarang kita belajar bagaimana untuk menerapkan yang ini, ZIJ dari ranking ini ya. Nah, ini ZI-nya. Baik, sekarang misalkan kita tahu bahwa large itu urutan pertama. Jadi urutan pertama large, kedua medium, ketiga small. Maka large ini peringkat pertama, medium itu peringkat kedua, small peringkat ketiga. Maka kita kita kuantifikasi, caranya adalah sebagai berikut. Jadi misalkan large itu RIF-nya 1 dikurangi 1 ya, ini ya. Kita masukkan formula ini. Rank-nya 1 dikurangi 1 dibagi jumlah statusnya M-nya itu ada 3 ya. Large, small, medium. Large, medium, small ada 3. Maka 3 min 1. Kemudian 0 per 2 sama dengan 0. Medium dia di ranking kedua, RIF-nya 2 dikurangi 1 per 3 min 1. 3 itu jumlah keseluruhan status.
Jadi 2 min 1, 1 dibagi 3 min 1 itu 2. Jadi 1/2 sama dengan setengah. Kemudian small itu peringkat ketiga. 3 min 1 dibagi jumlah statusnya 3 dikurangi 1. Jadi 2/2 sama dengan 1. Baik, sekarang nilai kuantitatif dari ketiga kondisi itu, large itu 0, medium itu 0,5, sedangkan small itu 1. Maka dari sini, baik, ini adalah tabulasi dari perhitungan skor yang sudah dihitung sebelumnya, di mana large itu skornya adalah 0, kemudian small itu 1, medium 0,5, large-nya 0. Jadi dari keempat data, nilai skor kuantitatifnya adalah sebagai berikut. Jadi untuk ordinal harus dikuantitatifkan terlebih dahulu. Jadi tidak bisa langsung dihitung seperti halnya nominal. Baik, jika sudah maka kita hitung dissimilarity untuk masing-masing objek data. Misalkan objek data pertama dengan pertama, maka di skornya ini yang dikurangkan. Jadi D11 itu 0 min 0 sama dengan 0. Kemudian D12 antara objek data pertama dengan yang kedua itu 0 min 1 sama dengan 1. Jadi di dalam statistik ataupun geografi, distance itu selalu lebih besar sama dengan 0 ya. Selalu positif artinya. Jadi walaupun negatif dia absolutkan sehingga nilainya positif. Kemudian D13 maka itu 0 dikurangi 0,5 itu nilainya 0,5. D14 itu objek pertama dengan objek keempat itu 0 min 0 sama dengan 0. D22 1 min 1 sama dengan 0. D23 1 min 0,5 0,5. D24 itu 1 min 0 ya. Objek data kedua itu nilainya 1, keempat nilainya 0. Kemudian D33 0,5 dikurangi 0,5 sama dengan 0. Terakhir D34 itu 0,5 dikurangi 0, 0,5 dan 4,4 itu 0 min 0. Jadi objek data keempat dengan keempat. Baik, kemudian dari sini kita wujudkan hasil perhitungan ini tadi skor, kemudian diwujudkan dalam perhitungan dissimilarity atau distance, kemudian diwujudkan lagi ke matriks dissimilarity. Hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi 1, 1, 1 itu 0, 1, 2 itu 1, 1, 3 itu 0,5, 1, 4, 0, 2, 2, 0, 2, 3, 0,5, 2, 4, 1, 3, 3, 0, 3, 4, 0,5, dan 4, 4 itu 0. Baik, ini adalah jawaban dari studi kasus yang kita tunjukkan di slide sebelumnya untuk tipe data ordinal. Semoga bisa dipahami. Baik, untuk selanjutnya pada bagian ini akan kita bahas terkait dengan bagaimana cara mengukur proximity, kedekatan antara objek data untuk tipe data dengan atribut biner gitu ya, untuk atribut dengan tipe data biner. Baik, biner itu umumnya masuk ke dalam ada beberapa atribut yang dia hanya memiliki dua kondisi saja, jadi yes or no gitu ya. Maka perlu kita lakukan atau kita analisanya, jadi ada tambahannya untuk menganalisa tipe data yang biner ini. Jadi ada kontingensinya, ada tabel kontingensi untuk data biner. Jadi di matriks ini silakan dilihat di tabel yang kanan ini. Jadi ada objek I dan objek J misalkan. Maka ada berapa kondisi di sini. Dia masuk kondisi hi itu jika objek I bernilai 1, artinya kalau biner itu kan yes or no, 1, 0 gitu ya. Jika objek I bernilai 1 dan objek J bernilai 1, sama-sama satunya, maka dia masuk kondisi hi. Ya. Kemudian jika objek I bernilai 1 dan objek J bernilai 0, maka dia masuk kondisi R. Kemudian jika objek I bernilai 0 dan objek J bernilai 1, maka dia masuk kondisi dikategorikan kondisi S.
Kondisi T-nya itu jika baik objek I maupun objek J sama-sama bernilai 0, maka dia masuk kategori T. Jadi ada 4 kondisi ini, ada Hi, R, S, dan T. Baik, di dalam variabel biner itu dibagi menjadi 2. Ada yang biner simetris dan asimetris. Apa maksudnya? Jadi di dalam variabel biner itu dia dikategorikan menjadi variabel biner simetris jika antara kedua kondisi yang ada di dalam variabel biner, yes or no-nya, atau 0, 1, atau positif negatif misalkan, itu equal, bobotnya equal. Jadi misalkan hujan atau tidak hujan, yes or no, maka itu simetris. Atau misalkan laki-laki atau perempuan, itu simetris juga, nggak ada. Jadi tidak berarti laki-laki lebih baik dibandingkan perempuan atau sebaliknya. Namun ada variabel biner yang itu tidak sebanding atau asimetris. Misalkan Mas Mbak pernah tahu gitu ya, tes HIV gitu ya, penyakit tertentu yang berbahaya. Tes HIV. Maka antara positif dan negatif itu derajatnya berbeda. Jadi kalau Mas Mbak ke rumah sakit, kalau positif maka treatmentmu akan jauh berbeda dibandingkan kalau negatif. Atau yang baru-baru ini misalkan di masa pandemi Anda COVID misalkan. COVID itu antara positif dan negatif derajatnya berbeda. Kalau Mas Mbak ke rumah sakit, kalau Anda positif itu tempatnya berbeda, treatmentnya berbeda, di ruangan berbeda, perawat dokternya bisa jadi berbeda, kemudian ya perlakuannya berbeda. Kalau negatif juga berbeda. Makanya ini enggak simetris. Maka menggunakan formula yang di bawahnya. Jadi kalau simetris yang ini, yang di atas, asimetris yang di sini. Baik, maka perbedaannya adalah jika dia simetris. Jadi Mas Mbak di sini silakan dilihat. Distance itu dilihat dari R dan S karena yang diukur adalah perbedaannya. Perbedaan itu adanya di R dan S. Ya, maka di formulanya adalah R plus S. Pembaginya adalah Hi plus R plus S plus T. T-nya masuk di sini karena ini sama-sama 0. 0-nya itu masuk di dalam, yaitu persamaannya. Ya. Samanya itu ketika Hi atau T, bedanya ketika R dan S. Maka di sini formulanya adalah R plus S dibagi Hi plus R plus S plus T. Jadi semua kondisi dimasukkan jumlahnya berapa. Nah, ini apa namanya? Untuk simetris. Namun jika asimetris formulanya sebenarnya mirip. R plus S ini letak perbedaan dibagi Hi RS, T-nya tidak masuk di sini karena T itu nggak bernilai, jadi tidak usah dipertimbangkan ya. Karena sama-sama 0, jadi artinya negatif. Jadi yang kita hitung itu yang tadi bobotnya besar tadi, yang itu misalkan positif, yang positif gimana. Baik, dan ini atau ini mengacu kepada apa namanya, kalau kita menghitung similarity-nya, ya, ini yang atas dua atas ini itu adalah perhitungan dissimilarity. Jadi ini dissimilarity. Jadi kedua ini adalah dissimilarity. Kalau yang bawah ini asimilarity untuk variabel asimetrik, maka Mas Mbak letak persamaan itu ada di Hi ya, karena sama-sama bernilai 1 dibagi Hi plus R plus S. Jadi kalau beda diletak beda yaitu di R dan E plus S. Kalau similarity maka penyebutnya adalah letak samanya di mana, yaitu di Hi. T-nya tidak dimasukkan. Tapi kalau simetrik ini nanti ditambah T. Hi plus T dibagi Hi plus R plus S plus T. Itu jika simetrik. Kalau menghitung similarity. Maka ini jakat koefisien ini sama dengan prinsip coherence. Yaitu support I, J dibagi support I plus support J min support I, J. Jadi support IJ artinya yang sama-sama positif antara I dan J yaitu di Hi.
dibagi support I. Objek I yang bernilai positif. Ya, objek I bernilai positif itu Hi plus R. Support J objek J bernilai positif itu di Hi plus S ini ya. Jadi ditambahi Hi plus S min support I, J. Jadi support itu artinya objek I dan J yang bernilai 1. Itu di Hi, min Hi. Ini kalau kita lihat ini Hi plus R plus Hi plus S min Hi. Itu Hi-nya dikurangi 1 atau sama dengan Hi plus R plus S. Penyebutnya tetap Hi. Baik, ini adalah konsep terkait dengan bagaimana cara mengukur proximity untuk atribut biner. Baik, pada bagian selanjutnya untuk mengilustrasikan konsep yang sudah kita bahas di sebelumnya, maka pada bagian ini kita akan menyajikan salah satu studi kasus contoh. Semoga bisa mengilustrasikan bagaimana penerapan perhitungan dissimilarity untuk atribut dengan tipe data biner. Di sini ada keterangan, ada name, kemudian ada gender, ini atribut pertama, favor, CAF, ini tes kesehatan ya. Tes 1, tes 2, tes 3, dan tes 4. Di sini ada keterangan bahwa gender itu simetrik. Ya, Mas Mbak perlu tahu bahwa gender itu simetrik. Udah, bobot laki-laki dan perempuan itu sudah nggak perlu dipermasalahkan dalam konteks tes kesehatan gitu ya. Kemudian atribut lainnya adalah asimetrik. Ya, ini tes penyakit. Nah, tadi saya jelaskan kalau penyakit itu bobotnya berbeda. Kalau kita dites kesehatan antara positif dan negatif itu perasaan kita dan seterusnya itu sangat jauh berbeda. Maka dia dikategorikan menjadi asimetrik biner. Kemudian kita asumsikan nilai ini Y, yes, dan positif itu nilainya 1, sedangkan N sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita hitung ini dissimilarity. Kan ada 3 objek data. Kalau Jack dan Jack itu pasti dissimilarity-nya 0 ya, karena pasti sesuai semua. Baik, sekarang kita lihat di sini. Misalkan antara Jack dengan Mary, dissimilarity-nya maka R plus S. R-nya, nah itu kalau Jack dengan Mary, kita lihat R-nya berarti Jack bernilai 1, Mary bernilai 0. Jadi yang nggak ada ya. Jadi Jack-nya yes, bernilai 1, Mary-nya 0, nggak ada. Ini sama-sama yes, sama-sama no, sama-sama positif, sama-sama negatif. Ini 0, 1, ini 0, 0 ya, nggak ada. Kemudian S-nya, Jack-nya 0, Mary-nya 1. Itu kita lihat, oh ini ada di tes ketiga. Jadi no itu 0, positif 1. Maka Jack-nya 0, Mary 1. Itu masuk kondisi S. Nah ini bernilai 1. Baik, kemudian kita lihat, kita hitung Hi sama-sama yes atau sama-sama positif. Itu ada di tes atribut kedua dan keempat. Itu fever. Dua-duanya yes. Di tes 1, dua-duanya positif. Maka Y-nya sama dengan 2. Kemudian plus R plus S. Karena asimetrik, T-nya nggak perlu dihitung. Ya, kita nggak usah. Kemudian yang kedua adalah perbedaan antara Jack dan Jim. Maka kita cari R. R itu Jack-nya positif atau bernilai 1, Jim-nya bernilai 0. Maka kita lihat di sini. Favor, dua-duanya yes. CAF itu 0, 1. T1, wah ini positif, ini negatif, berarti ini 1. Tes 2 sama-sama 0, tes 3 sama-sama 0, tes 4 sama-sama 0. Maka di tes 1 ini berarti dia R. Jadi R-nya 1 ini. Kemudian S-nya kita cari. Jack-nya 0, Jim-nya 1. Favor no, CAF. Oh ya ini CAF. Ini cuma 1 aja di tes CAF aja. Baik nih. Kemudian kita lihat key-nya yang sama-sama 1, Jack dan Jim.
sama-sama satu. Oh ya, favor sama-sama satu. Kaf ini enggak. Tes 1 enggak, tes 2 enggak, tes 3 enggak, tes 4 enggak. Jadi 1 juga R. He-nya. Maka he plus R plus S, he plus R plus S. Jadi 1 plus 1 dibagi 3, 2/3 sama dengan 0,67. Kemudian terakhir ini kondisi data kedua dan ketiga itu Jim dan Mary. Kalau Jim yang Mary, maka Jimnya yang objek pertama ya, Mbak. Jadi ini. Ketiga dan kedua, jadi bukan dibalik. Maka kita hitung R-nya dulu. R-nya maka yang Jim 1, Mary-nya 0. Favor? No. Kaf? Ya, ini 1, ini 0. Kemudian ini 0, ini 1, ini 0, ini 0, ini 0, ini 1, ini 0, ini 0. Yang Jim 1, Mary 0 itu ada di kaf. Berarti R-nya 1. Kemudian yang S itu balikannya. Jimnya 0, Mary-nya 1. Itu ada di tes 1 dan di tes ketiga. Maka S-nya nilainya 2. Kemudian yang bawah itu he itu yang sama-sama positif, itu ada di favor, sama-sama yes. Ini 1, ini 1, maka jumlahnya 1. R itu Jim positif, Mary negatif, 1. Kemudian Jim 0, Mary-nya 1, itu ada di tes 1 dan tes 3, 2. Berarti 1 plus 2 per 1 plus 1 plus 2. Jadi 3/4 sama dengan 0,75. Baik, dari sini kita buatkan dissimilarity metric dari ketiga objek ini. Di 1, 1 itu Jack dengan Jack 0, Jack dengan Mary 0,33, Jack dengan Jim 0,67, Jack dengan Mary itu 0, Mary dengan Jim itu 0,75. Nah, baik. Ini adalah dissimilarity metric untuk menghitung kedekatan pada atribut dengan tipe data biner. Jadi semoga bisa dipahami. Jadi berakhirnya ilustrasi permasalahan terkait dengan bagaimana menghitung proximity untuk atribut dengan tipe data biner. Maka berakhir pula pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang dibahas bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.